Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang cantik. Selamat siang, Bu. Nah, oke, kita akan 2 hari ke depan kita akan melakukan pelatihan ini ya. Iya, Bu. Pelatihan menjahit. Nah, sebelum saya masuk ke sesi materi, lebih baik saya perkenalkan diri. Nama saya Ibu Suparmi. Tempat tinggal saya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Saya instansi dari LPK Muda Mudi. Nomor HP saya di situ, email saya di situ. Suatu saat nanti kalau anak-anak ibu kepengen komunikasi dengan ibu, silakan dicatat nomor HP-nya di situ ya. Siap, Ibu. Nah, sebelum memasuki ke materi, ada baiknya kita biar dimudahkan kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Semangat pagi. Pagi. Nah, saya kasih yel-yelnya dulu ya. Iya, Bu. Kalau ibu bilang selamat pagi. LPK Muda Mudi luar biasa. LPK Muda Mudi oke punya, gitu ya. Oke, Bu. Oke. Selamat pagi. Pagi. LPK Muda Mudi Luar biasa. LPK Muda Mudi. Oke, punya. Terima kasih anak-anak yang cantik. Oke. Sekarang ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Pertama saya absen atas nama Ibu Lilis. Hadir, Bu. Yang kedua, Revi. Hadir, Bu. Yang ketiga, Besti. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Jadi semuanya hadir ya? Hadir, Nggak ada Bu. yang absen hari ini ya, Nggak sayang ya? ada. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, berdoa sudah, absensi sudah, kita lanjutkan ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, lebih baik terlebih dahulu kita pelajari cara menggunakan mesin jahit yang pakai listrik. Jadi sebelum kita pakai mesin jahitnya, kita tengok dulu alur kabelnya, kemana cara menyoloknya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, inilah salah satu contoh mesin jahit yang akan kita gunakan. Kalau seperti ini manual, nggak pakai listrik. Oke, lanjut. Nah, di sini materinya cara menjahit potongan bahan sesuai dengan persyaratan pola dan standar kualitas uji kompetensi mengoperasikan mesin jahit untuk produksi busana. Ya, kodenya ada di sini C14FA S00.0331. Lanjut. Nah, judul pelatihan mengoperasikan mesin jahit untuk produksi busana. Itu artinya kita mampu mengoperasikan mesin jahit. Cara menjahit busana yang benar tuh seperti ini, gitu ya. Nah, kriteria unjuk kerja, potongan bahan dijahit sesuai persyaratan, pola, dan standar kualitas. Mengerti anak ibu? Ngerti, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Elemen kompetensi mengoperasikan mesin jahit. Nah, caranya seperti yang ibu kasih contoh tadi. Kalau mesin jahitnya pakai listrik, ya kita tengok dulu alur listriknya ini kemana, ya. Itu pun anak ibu harus memakai alas saat menjahit. Kalau mesin jahit yang kita gunakan memakai listrik agar supaya kita tidak kena sengatan listrik. Kalau seandainya yang kita gunakan nanti mesin jahitnya nggak pakai listrik,
Ya, anak ibu tinggal goyang kaki. Oke? Oke, Bu. Oke. Unit kompetensi menjahit potongan bahan sesuai persyaratan pola dan standar kualitas. Ini tadi ya, sayang ya. Lanjut. Tujuan dan manfaat. Tujuannya, setelah mengikuti pelatihan ini, anak-anak ibu dapat menjahit potongan bahan sesuai dengan persyaratan pola dan standar kualitas. Mengerti? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, Bu. Atau bertanya? Belum. Belum. Oke. Manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan, peserta pelatihan dapat menjahit potongan bahan sesuai dengan persyaratan pola standar kualitas. Ada yang tahu? Ada yang tahu anak ibu? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu ya? Oke. Kalau sudah tahu kita lanjutkan. Tapi kalau belum tahu, boleh bertanya. Tahu. Sudah tahu ya? Ya. Oke, kalau sudah tahu. Definisi standar mutu jahitan. Standar mutu jahitan adalah ukuran patokan standar terhadap kualitas mutu suatu produk jahitan. Mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih kalau sudah mengerti. Berarti anak ibu pintar semua ya? Alhamdulillah. Oke. Sedangkan yang dimaksud dengan mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter produk yang dibuat dan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pakaian dalam kondisi tertentu. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Perlu ditanyakan nggak? Mau bertanya, Bu, izin bertanya. Oke, silakan Bu Lilis. Yang kesesuaian ciri itu berarti yang sesuai dengan apa yang diminta oleh customer kita ya, Bu? Ya, maksudnya kalau customer kita minta ukuran S, ya kita buatkan ukuran S. Kalau mintanya Bu, saya minta dibuatkan dengan ukuran M, ya kita buatkan M. Karena kadang-kadang pelanggan itu kan kadang-kadang dia nggak datang, cuman komunikasinya lewat telepon. Itu bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Para pakar mutu memberikan definisi mutu sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kegunaannya. 2. Memenuhi persyaratan pelanggan. 3. Memenuhi harapan pelanggan. 4. Kepuasan pelanggan. Jadi itu yang perlu kita jaga nantinya kalau anak-anak ibu buka usaha sendiri. Oke? Oke. Lanjut? Nah, kita lanjutkan. Proses pemotongan kain sesuai pola marker yang ada dan sudah dicek kebenarannya disesuaikan dengan Cutting. dengan apa dah? Cutting. Nah, pinter anak ibu. Dengan cutting itu artinya motong ya. Secara singkat, cutting adalah mengecek gerakan kain. Gelaran, Bu. Sorry, minta maaf ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Gelaran Bu. kain. Iya. Maklum ya. Nggak apa-apa, Bu. Kain tidak bergelombang, artinya kain itu dipaskan antara atas dan bawah harus sejajar. Kalau dia terselip di bawah, hasil potongan juga kurang bagus. Tidak melipat, kain bawah sampai atas harus sama, dan penyusutan kain. Mengecek hasil potongan harus sesuai dengan sampel dan toleransi ukuran. Itu yang dimaksud tadi ukurannya S, M, L, XL ya. Ya, Bu. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke, siap. Lanjut. Urutan pemeriksaan jahitan. Adapun urutan pemeriksaan jahitan adalah sebagai berikut. Bekerja sesuai dengan pedoman produksi. Jadi kita tidak boleh ngawur ya. Di situ ada standar SKKMI-nya.
Oke, anak ibu mengerti? Oke, Bu. Oke. Mengikuti prosedur sesuai dengan loyal sampai baju jadi. Periksa hasil cutting per kompeten sesuai dengan sampelnya. Bisa dimengerti anak ibu? Bisa. Jadi yang kita guntingkan itu harus sesuai dengan sampel yang diminta. Iya. Umpama seperti tadi ukuran XL ya harus ukuran XL. Oke? Oke, Bu. Periksa hasil jahitan dan ukuran tiap tahapan prosesnya. Artinya kita harus periksa jahitannya udah benar apa belum, sudah rata apa belum, apa miring ke kanan apa miring ke kiri, itu maksudnya. Bisa dimengerti anak ibu? Bisa. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bu, izin mau bertanya. Boleh. Itu yang harus memeriksa ukuran tiap tahapan proses itu berarti setiap tahap itu harus selalu diperiksa atau bagaimana, Bu? Iya harus diperiksa sayang, soalnya kalau kita gunting kan umpama ukuran L ya harus disesuaikan dengan pola dasarnya. Umpama ini pola pembuatan rok ukurannya L, kan harus sama. Ya. Nah nanti ini rok ukuran pola M harus sama, itu maksudnya. Oke? Oke, Bu. Sampai di sini kesimpulan. 1. Standar mutu adalah ukuran patokan terhadap kualitas jahitan seperti yang Ibu paparkan tadi. 2. Mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter yang terbuat. 3. Proses pemotongan disebut dengan apa tadi? Cutting. Oke. Adapun urutan pemeriksaan jahit adalah sebagai berikut. Bekerja sesuai dengan pedoman produksi. Mengikuti proses sesuai dengan Layout. apa tuh namanya, Dek? Layout. Ini mata tua, mohon maaf. Layout sampai baju jadi. Periksa hasil cutting per kompeten sesuai dengan sampelnya. Periksa hasil jahitan dan ukuran tiap-tiap tahapan prosesnya. Lanjut. Soal pengetahuan. 1. Jelaskan definisi standar mutu. 2. Jelaskan definisi mutu produk. 3. Sebutkan definisi mutu menurut para pakar mutu. 4. Apa yang disebut dengan Cutting. Oke? Izin menjawab, please, boleh, Bu? Boleh, silahkan dijawab. Saya mau menjawab yang pertanyaan nomor 1 yang jelaskan definisi standar mutu. Jadi, standar mutu jahitan adalah ukuran patokan atau standar terhadap kualitas atau mutu suatu produk jahitan. Benar tidak, Bu? Benar, betul sekali. Makasih, Bu. Oke, nah. Sudah? Belum? Izin menjawab, boleh, Bu? Boleh, silakan, Nak. Saya menjawab nomor 4. Apa yang disebut dengan Cutting. cutting? Cutting adalah pengecekan gelaran kain. Kain tidak bergelombang, tidak berlipat, kain bawah sampai atas harus sama, dan penyusutan kain. Oke, Revisi, Bu. revisi. Bukannya cutting itu tadi proses pemotongan ya, Bu? Iya, proses pemotongan. Itu salah. Itu kan yang di cut. Cutting itu cut. Iya. Salah, anak ibu. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau menjawab pertanyaan? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Besti ya? Iya. Ini 3 aja. Atas. Yang habis itu ya. Ayo, setelah waktunya habis. Saya izin menjawab nomor 3, Bu. Sebutkan definisi mutu menurut para pakar mutu. Ayo, Besti bisa menjawab, silakan. Para pakar mutu memberikan definisi mutu sebagai berikut. Yang A, sesuai dengan kegunaan. B, memenuhi persyaratan pelanggan. C, memenuhi harapan pelanggan. Dan D, kepuasan pelanggan. Apakah betul, Bu?
Bu. Oke, benar, nilainya 100 buat Besti. Oke, kasih tepuk tangan yang mulia. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, ini evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada tugas tambahan ya buat kalian. Nah, agar supaya anak ibu bisa mengerti atau memahami, ini ada tugas tambahan. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai persyaratan pola dan standar kualitasnya. Oke? Yang kedua, tugas dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan dikumpulkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Oke? Oke, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, ini salah satunya contoh mesin tadi ya. Terima kasih, mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Ya? Ya, Bu. Kan sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Anak-anak ibu juga sudah mengerti apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud dengan yang sudah ibu paparkan tadi. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, mungkin materi untuk kali ini sampai di sini saya akhiri. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah anak-anak ibu berdoa untuk di akhir pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan besok yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.